Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil paper kami mengenai makna fenomena ziarah kubur dari persepsi masyarakat di wisata religi Bukit Siguntang, Palembang. Nah, di sini kami terdiri dari 6 orang, yakni saya, Gita Kartikasari, Nadia Dwi Andani, Kartika Prawati, Sepia Dwi Asmini, Adelin Febinis Erlansyah, dan Safira Andini Putri. Baik, langsung saja. Next. Baik, langsung saja. Dalam penelitian ini, kami itu membahas mengenai wisata religi. Nah, yang ada di Palembang itu terdapat wisata religi yang bernama Bukit Siguntang. Wisata religi Bukit Siguntang ini merujuk pada, wisata religi ini itu merujuk pada perjalanan yang dilakukan dengan tujuan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai otherworld dan sejarah bagi suatu agama gitu. Nah, di Kota Palembang itu terdapat tempat bersejarah yang biasanya dijadikan wisata religi, yaitu Bukit Siguntang. Nah, biasanya beberapa masyarakat yang mengunjungi wisata religi ini itu memiliki berbagai alasan yang bermakna dan juga mendalam, sama seperti masyarakat yang mengunjungi wisata Bukit Siguntang ini. Nah, mereka ini memiliki berbagai macam alasan yang seringkali melibatkan pencarian makna, baik itu dari segi spiritual maupun segi budaya. Dan juga banyak yang datang untuk merenung dan berdoa di lokasi-lokasi yang dianggap itu suci dan juga menghubungkan diri dengan sejarah dan nilai-nilai spiritual yang diwariskan. Nah, fenomena-fenomena wisata religi ini sangatlah beragam, namun salah satunya adalah tradisi ziarah kubur. Next. Nah, seperti fenomena yang terjadi pada masyarakat Sulawesi Barat, itu berdasarkan hasil penelitian Latif dan Usman pada tahun 2021, yakni masyarakat yang melakukan ziarah kubur ke makam-makam wali dan juga orang-orang soleh, yang dimana fenomena ini telah menjadi budaya bagi masyarakat setempat. Nah, di daerah ini itu terdapat beberapa makam yang sering dikunjungi oleh peziarah, seperti makam Syekh Abdurrahmin, dan juga Syekh Abdul Manan, dan makam Imam Lapeo di Kampalagian. Nah, salah satu fenomena yang terjadi yaitu masyarakat Mandar, yaitu masyarakat yang ada di Sulawesi Barat, itu yang akan mengadakan acara seperti pernikahan, ataupun acara akikah, atau pindah rumah baru, kayak gitu, dengan sengaja mengunjungi rumah yang ada di depan Masjid Imam Lapeo. Nah, itu untuk meminta doa agar acara yang akan dilaksanakan itu berjalan dengan aman dan lancar. Nah, salah satu tindakan yang unik gitu ya, yang dilakukan adalah mengambil sejumput tanah atau dari materi daerah kubur itu adalah mengunjungi sewaktu-waktu kuburan orang yang sudah meninggal dunia untuk mendoakan mereka yang telah tiada dan juga untuk memohon rahmat Tuhan serta mengambil pelajaran dan peringatan agar kita itu selalu mengingat kematian dan nasib kita pada saat di akhirat. Menurut Al-Farizi 2003 yang dikutip dalam Saifuddin 2022. Next. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Savitri pada tahun 2017 di Makam Ulama di Samalanga tentang persepsi masyarakat terhadap fenomena ziarah kubur, yaitu ditemukan bahwa persepsi masyarakat itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat yang setuju dan masyarakat yang tidak setuju. Nah, perbedaan pandangan ini atau perbedaan persepsi ini itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial, dan juga faktor budaya. Kemudian selain itu, pandangan masyarakat terhadap tradisi ziarah kubur ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga peran individu dari masing-masing.
Nah, fenomena-fenomena ziarah kubur ke lokasi wisata religi ini terus berlangsung di masyarakat. Hal inilah yang terlihat dari ramainya peziarah yang datang di tempat seperti wisata religi Bukit Seguntang yang ada di Palembang, sehingga fenomena ini itu menarik minat peneliti untuk menyelidiki lebih dalam. Kenapa sih masyarakat di wilayah ini itu masih mempertahankan tradisi ke ziarah ke tempat-tempat yang dianggap bersejarah ini? Nah, oleh karena itu, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui persepsi pada masyarakat terhadap fenomena ziarah kubur yang terjadi di Bukit Siguntang, Kota Palembang. Next. Nah, selanjutnya itu metode. Jadi, dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang dikenal sebagai analisis tematik. Metode ini itu digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tema dari data yang telah dikumpulkan. Analisis tematik sangat efektif ketika kita ingin mengupas data kualitatif secara mendalam untuk menemukan fenomena dan menjelaskan bagaimana fenomena-fenomena tersebut terjadi dari sudut pandang peneliti. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan 5 orang dalam penelitian, yaitu dari pengelola Bukit Siguntang, penjaga makam Bukit Siguntang, pedagang, dan 2 pengunjung di Bukit Siguntang tersebut. Untuk pengumpulan data, kami menggunakan wawancara. Jadi, kami melakukan wawancara semi terstruktur, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber dalam interaksi tatap muka. Jenis wawancara ini itu dipilih karena memberikan kebebasan dalam mengajukan pertanyaan dan mengatur alur wawancara. Yang kedua itu observasi. Kami mengamati objek penelitian secara langsung dengan mencatat keadaan atau perilaku objek secara sistematis. Selanjutnya itu dokumentasi. Kami mencatat dan mengkategorikan informasi dalam bentuk tulisan, foto, gambar, dan video, serta menggunakan sistem manajemen dokumen untuk menyimpan data secara terpusat dan terorganisir. Jadi, intinya kami mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang kami teliti. Next. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di Bukit Seguntang, kegiatan ziarah kubur itu di sana sangat aktif. Ziarah kubur di Bukit Seguntang berlangsung secara rutin, terutama pada akhir pekan, hari-hari besar keagamaan, dan peringatan tertentu. Para peziarah mengunjungi makam-makam di Bukit Seguntang dengan berbagai tujuan. Di sana, mereka melaksanakan serangkaian kegiatan seperti tahlilan, doa, zikir di sekitar makam, serta menabur bunga di makam tersebut. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Bukit Siguntang menunjukkan bahwa kelima subjek yang kami lakukan wawancara memiliki pemaknaan yang hampir sama tentang ziarah kubur. Nah, peneliti mengkategorikan temuan ini ke dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, ziarah kubur sebagai wisata religi, yang kedua, ziarah kubur sebagai bagian dari spiritualitas, yang ketiga, ziarah kubur sebagai perantara untuk berdoa, dan yang terakhir, ziarah kubur sebagai bagian dari identitas budaya. Nah, yang pertama, ziarah kubur sebagai wisata religi. Ini maksudnya bukan sekedar perjalanan fisik yang singkat, melainkan juga perjalanan spiritual yang mendalam. Salah satu pengunjung yang diwawancara itu menyatakan bahwa wisata religi merupakan sarana untuk mengenang jasa para leluhur dan memperkuat iman mereka. Yang kedua yaitu ziarah kubur sebagai bagian dari spiritualitas. Nah, oleh ketiga subjek yang telah dilakukan wawancara, mereka menganggap ziarah kubur sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan pengingat mereka akan kematian. Yang ketiga, ziarah kubur sebagai perantara untuk berdoa. Nah, menurut para subjek yang telah kami lakukan wawancara, mereka mengungkapkan bahwa ziarah kubur merupakan kegiatan yang tidak hanya untuk mendoakan orang yang telah meninggal, tetapi juga untuk mengingatkan diri sendiri tentang hakikat kehidupan serta kematian. Bagi sebagian orang yang berkunjung ke makam tersebut, terutama di Bukit Seguntang, doa yang dipanjatkan di makam suci itu dianggap membawa berkah dan perlindungan bagi yang berdoa.
Hal ini menunjukkan bahwa ziarah kubur itu memiliki makna yang mendalam serta sebagai sarana spiritual dan perenungan bagi para peziarah. Dan yang terakhir yaitu ziarah kubur di Bukit Seguntang memiliki makna penting sebagai identitas budaya, terutama identitas budaya masyarakat masyarakat Palembang, yaitu masyarakat Palembang. Nah, subjek penelitian kami itu menekankan bahwa ziarah kubur itu tuh dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengenang para tokoh-tokoh sejarah sebagai bagian dari identitas mereka. Nah, praktik ziarah kubur ini menjadi sarana mereka untuk memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kolektif melalui penghormatan terhadap para leluhur. Nah, pengunjung yang telah kami lakukan wawancara menyoroti bahwa penting untuk mengenang sejarah para raja terdahulu sebagai bagian dari warisan budaya Palembang. Next. Nah, jadi peristiwa yang terjadi dalam masyarakat itu bisa mempengaruhi cara seseorang dalam berpikir dan memandang suatu hal. Jadi, penilaian terhadap sesuatu itu biasanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi individu tersebut. Sama halnya dalam memaknai ziarah kubur. Nah, dalam hal ini ada beberapa makam yang terdapat di Bukit Siguntang. Ialah makam yang pertama ada makam Raja Sigentar Alam, yang kedua ada Putri Kembang Dadar, ketiga Pangeran Raja Batu Api, yang keempat Putri Rambut Selako, yang kelima Panglima Tuan Junjungan, yang keenam Panglima Bagus Kuning, dan yang terakhir yaitu ada Panglima Bagus Karang. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ziarah kubur di Bukit Siguntang memiliki makna yang lebih dari sekedar ritual keagamaan. Praktik ini tidak hanya membantu individu dalam memperkuat iman, tetapi juga berperan dalam pelestarian nilai-nilai kultural di masyarakat. Nah, fenomena ini menyiratkan pentingnya kegiatan tersebut dalam konteks sosial, serta kontribusinya terhadap penguatan identitas budaya lokal di tengah keragaman yang ada. Nah, jadi teman-teman, fenomena ziarah itu seringkali berkaitan erat dengan aspek keagamaan dan perilaku sosial. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kami menemukan ada beberapa aspek utama terkait makna ziarah kubur di Bukit Siguntang, yaitu yang pertama, ziarah kubur sebagai wisata religi, yang kedua, ziarah kubur sebagai bagian dari spiritualitas, yang ketiga, ziarah kubur sebagai media untuk berdoa, yang keempat, ziarah kubur sebagai bagian dari identitas budaya. Next. Ziarah kubur adalah bagian dari spiritualitas yang bertujuan mengingat kematian dan merenungkan kehidupan. Selain berfungsi sebagai sarana berdoa, ziarah kubur juga memiliki nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, memperkuat identitas budaya dan kebersamaan masyarakat. Di Bukit Siguntang, tradisi ini tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga menjadi wisata religi yang memperkaya aspek spiritual, budaya, dan sejarah Palembang. Praktik ini mencerminkan interaksi antara spiritualitas, budaya, dan sejarah, serta berkontribusi pada pelestarian nilai-nilai budaya setempat. Nah, berdasarkan penelitian, ziarah kubur juga digunakan sebagai sarana berdoa dengan harapan mendapatkan bantuan ilahi. Namun, penting untuk menjaga niat yang benar agar sesuai dengan ajaran Islam. Pada awal perkembangan Islam, ziarah kubur dilarang karena bisa membawa pada syirik. Tetapi kemudian dianjurkan jika dilakukan dengan niat tulus hanya kepada Allah. Ziarah kubur juga memiliki dimensi budaya yang penting. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi identitas budaya suatu komunitas. Identitas budaya dibentuk melalui pengalaman sejarah dan budaya yang sama dan terus berkembang seiring waktu. Fenomena ziarah kubur di Bukit Siguntang menunjukkan bahwa tradisi tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga berfungsi sebagai wisata religi yang memperkaya spiritualitas, budaya, dan sejarah masyarakat Palembang. Next. Kesimpulan dari penelitian kami ialah, jadi ziarah kubur itu memiliki dimensi spiritual yang mendalam, baik sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur maupun sebagai sarana refleksi bagi keagamaan. Nah, subjek penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari pengelola, penjaga makam, pedagang, dan 2 orang pengunjung. Nah, peneliti mengkategorikan hasil temuan menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama ialah ziarah kubur sebagai wisata religi, yang selanjutnya ziarah kubur sebagai bagian dari spiritualitas, dan ziarah kubur sebagai perantara untuk berdoa.
ziarah kubur sebagai bagian dari identitas budaya. Nah, Bukit Seguntang menjadi simbol toleransi yang harmoni antar keyakinan, serta menciptakan rasa kebersamaan antar peziarah. Nah, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai hasil dari penelitian kami di Bukit Seguntang, Palembang. Nah, semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.